Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan kami petani dari Desa Gunung Sari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Yang kali ini kami berada di lokasi cabenya Bapak Sukar, yang kebetulan pada siang hari ini kita disuruh melihat kondisi tanaman cabai Pak Sukar dengan varietas yang ditanam Twist 42 yang ini. Yang sebelah ada TM99. Umur tanaman saat ini 56 hari dengan tinggi tanaman sudah mencapai sekitar 120 cm atau 1 meter lebih, karena ditandai dengan banyaknya buah yang sudah kelihatan. Walaupun ketika kita lihat, kita cross check di lapangan, ada beberapa hal yang memang perlu disikapi ketika melihat kondisi tanaman seperti ini. Karena sekilas ada hama penyakit yang kelihatannya masih dominan, walaupun sekilas tanaman ini memang kelihatannya tidak ada masalah. Cuma ketika kita lihat secara dekat, ini ada hama lalat buah yang dominan menyerang. Juga ada antraknosa, penyakit antraknosa yang mulai kelihatan. Untuk itu beberapa hal yang harusnya menjadi perhatian dari Bapak Sukar ini untuk segera ditindaklanjuti. Termasuk ada beberapa kekurangan yang ini memang perlu segera dilakukan. Karena kita lihat posisi pemberian pupuk kocor ini masih dalam satu lubang dengan tanaman, sehingga sangat tidak efisien dan sangat membahayakan kondisi tanaman ketika terus itu nanti dilanjutkan dengan dosis yang lebih besar. Untuk itu perlu nanti paling tidak segera dibuatkan lubang tanam untuk pemupukan dengan sistem kocor. Luas lahan yang ditanam ini kurang lebih ada sekitar 2.500 meter atau 0,25 hektar. Jumlah populasi tanaman sekitar 6.000 batang. Kondisi saat ini memang untuk tanaman seperti yang kami sampaikan di atas ini memang lumayan. Kita lihat dari buah ini varietas Twist ini sudah memang kalau kita coba hitung, ini cabangnya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mau 10. 10 artinya ini masih terus akan bergerak. Cuma sekilas ini memang ada trip, ada kutu kebul, ada tungau yang memang segera harusnya diantisipasi. Dan ini memang kondisi tanaman seperti ini saatnya memang pemberian nutrisi yang luar biasa, karena di satu sisi tanaman ini dengan konsentrasi buah yang banyak, berarti secara otomatis nutrisi yang diberikan harus banyak. Karena ini untuk pembesaran buah dan belum lagi pergerakan cabang dan bunga yang akan
yang akan muncul. Kalau kita lihat, kita belum tanya berapa pupuk yang digunakan. Cuma sekilas ini memang kelihatannya masih kurang. Dan kami sayangkan ini jarak tanamnya terlalu agak rapat sedikit, kurang lebar. Termasuk di jarak antar gulutan kelihatannya juga masih sangat rapat, sehingga kesulitan sekali untuk pemeliharaannya. Tapi sekilas ini memang ketika kondisi ini bisa dipertahankan, ini tidak menutup kemungkinan ini nanti minimal ini nanti per batang kuat ketika dia bisa menjaga, artinya bisa menjaga hama dan penyakit karena gangguannya masih luar biasa. Kondisi tanaman seperti ini mampu setengah kilo. Artinya ketika dia tanam 6.000 batang, ini saya yakini ini nanti minimal 2,5 ton dia dapat. Tinggal hitung nanti berapa harga di pasaran. Mudah-mudahan nanti harganya segera membaik. Yuk, mari kita lihat kondisi tanaman secara keseluruhan. Cukup sebentar. Baik, kita lanjutkan untuk melihat lagi kondisi tanaman cabenya Pak Sukar yang kebetulan beliaunya ada di sini sedang melakukan pembersihan gulma. Ya, perlu kita tanyakan berapa kos biaya yang sudah dikeluarkan sampai tanaman umur 56 hari ini. Baik Pak Sukar, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Pak Aryo. Mau tanya ini Pak Sukar, terkait dengan budidaya tanaman cabai yang Bapak lakukan. Ini sementara sampai umur 56 hari ini kos biayanya habis berapa Pak? Ini biaya kos semuanya sekitar 10 juta. 10 juta, berapa? Padahal total tanaman ini ada sekitar 6 ribuan Pak ya? 6 ribuan batang kira-kira. 6.000 batang kurang lebih. 6.000 batang. Terus untuk pemeliharaan Pak ini kelihatannya udah sampai tahap katakanlah ini sudah 70% karena mungkin sekitar 3 minggu lagi ini tanaman ini sudah mulai kelihatan ada yang merah. Ini apa saja yang sudah dilakukan? Termasuk terkait dengan pupuk, dosis pupuk yang digunakan ini sudah berapa kali untuk dikocor? Ini kocor sudah 8 kali kocoran. Terus interval waktu kocor Pak? Interval waktu kocor 5 hari. 5 hari. Rata-rata sekali kocor ini habis berapa Pak? Ini mengocor setiap kocoran habis 6 kilo NPK sama SP36 5 kilo. Belum, tidak ada tambahan yang lain? Tambahan lain CNG. Baru CNG. Oh ya. Terus kendala-kendala Pak yang mungkin dihadapi sampai saat ini? Tergendalanya dengan lalat buah sama patek. Antraknosa, ya. Antraknosa ya. Sama keriting kuning Pak. Baik, terima kasih Pak Sukar informasinya. Cuma sedikit kami kasih masukan atau mungkin saran yang mungkin bisa nanti untuk bahan referensi Bapak. Ini sebetulnya kondisi Bapak, memang tanaman cabai ini sekilas kondisinya normal. Artinya memang katakanlah 80% budidaya ini hampir kita mendekati berhasil. Tinggal Bapak ini memelihara bagaimana supaya penyakit antraknosa itu tidak berkembang. Ini artinya rutinitas penyemprotan ini tetap harus Bapak lakukan karena memang ada 1-2 buah yang memang kelihatannya ada indikasi kita terserang. Nah, ini satu contoh ini penyakit antraknosa. Padahal ketika kita penyakit ini cepat sekali menular Pak. Kalau memang kelembapannya terlalu tinggi ini cepat menyebar. Nah, untuk itu alangkah baiknya cabai yang terkena ini segera kita ambil, kita masukkan ke dalam sop, lalu kita buang di tempat yang agak jauh. Syukur kalau dibenamkan ke dalam tanah supaya memang tidak berkembang. Nah, biasanya kalau memang kondisinya nanti sudah banyak Pak, artinya populasi penyakit ini sudah terlalu banyak, kita memang agak kerepotan. Nah, sementara memang baru 1-2 yang kena, ini tetap kita jaga dan kita obati Pak. Paling tidak kita ambil dulu, terus kita masukkan obat, kita ambil, kita masukkan obat, insya Allah nanti bisa, penyakitnya bisa teratasi.
Terus terkait sedikit ini ada gejala serangan yang memang walaupun tidak dominan Pak, ada beberapa batang yang memang kena trip atau kutu kebul ini yang menyebabkan daunnya sedikit kecenderung ke keriting kuning. Nah, artinya ini mungkin dua pestisida itu, insektisida itu, karena sementara kita mengharapkan dari imidacloprid sendiri kita ketahui kan bahan aktifnya dengan sistem kontak yang nantinya ketika hama itu berpapasan bisa langsung kena, langsung mati. Nah, ketika kita pakai abamectin itu kan sistem sistemik sehingga proses kerjanya agak lama, perlu melalui masaan tanaman, sehingga kita harapkan dengan oplosan dua insektisida itu bisa menghambat atau bahkan bisa menghilangkan daripada penyakit yang menyerang tanaman cabai Pak Sukar. Sebelum kita lanjut Pak Sukar ya, ini kalau kita lihat tanaman Bapak ini memang sudah banyak buahnya. Artinya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ini cukup banyak Pak. Makanya karena ini kita lihat baru sekitar 10 cabang yang padahal itu nanti masih sekitar maksimalnya itu nanti bisa 17-an pergerakan cabang ke atas. Artinya pemberian pupuk ini masih sangat dibutuhkan. Namun kami menyarankan untuk dibuatkan lubang tanam di sekitar ini Pak, karena di tengah-tengah sini, ini pas. Karena memang kita lubangi langsung kita. Terus untuk terkait dengan dosis, kelihatannya sekilas apa yang disampaikan Bapak Sukar memang masih terlalu rendah, artinya masih perlu penambahan Pak. Kalau memang sesuai dengan dosis, itu pupuk Pak Sukar itu hanya mampu untuk 1000 tanaman. Padahal tanaman Pak Sukar ada sekitar 6.000. Tapi ketika kita lihat kondisi seperti ini, sebetulnya kita tambah sedikit aja memang sudah cukup. Artinya memang kebutuhan pupuk itu tidak sesuai dengan yang ada katakanlah di secara teknis di tulisan. Kalau kita lihat di lapangan. Oke, sekilas ini Pak yang bisa kami beri masukan. Kita lihat lagi kondisi tanaman. Yuk. Ya, terima kasih Pak Aryo.